Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju ke Madinah yang dulu namanya Yathrib atau Thaibah, itu nama lain dari Yathrib. Beliau hijrah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut kepada orang-orang kafir Quraisy, bukan karena mencari kedudukan, bukan untuk mencari rasa nyaman di Madinah, bukan untuk melarikan diri dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diyakini bahwasanya Rasulullah itu hijrah karena takut kepada orang kafir Quraisy atau karena melarikan diri dari kafir Quraisy. Tidak boleh diyakini seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asja'u khalqillah. Beliau adalah makhluk yang paling pemberani. Tidak ada yang lebih pemberani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut terhadap orang kafir Quraisy, tentu Rasulullah akan hijrah menjadi orang yang pertama kali hijrah ke Madinah. Tetapi nyatanya Rasulullah tidak. Bahkan sebelumnya para sahabat itu sudah pernah 2 kali hijrah ke Habasyah. Tetapi Rasulullah tidak ikut hijrah ke Habasyah. Padahal ancaman orang kafir Quraisy bukan hanya kepada para sahabat yang telah masuk Islam, tetapi juga lebih-lebih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah tetap ada di Makkah. Para sahabat diperintahkan hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Rasulullah tetap berada di Makkah. Seandainya Rasulullah pengen nyaman, Rasulullah misalnya takut terhadap orang kafir, tentu Rasulullah sudah hijrah duluan. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Rasulullah juga bukan orang yang pertama kali hijrah ke sana. Karena sebelumnya Rasulullah sudah mempersilahkan kepada para sahabat yang lain untuk hijrah terlebih dahulu ke Yathrib atau yang kemudian menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan berkali-kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk hijrah terlebih dahulu, tetapi Rasulullah mengatakan jangan dulu. Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq beliau minta lagi, suatu ketika ayo kita hijrah. Rasulullah mengatakan jangan dulu. Sayyidina Abi Bakar dilarang untuk hijrah terlebih dahulu karena Abu Bakar akan dijadikan sebagai teman beliau dalam hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah melarang Abu Bakar untuk hijrah karena beliau akan dijadikan sebagai teman beliau dalam perjalanan hijrah. Dan Rasulullah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan hijrah. Tanpa perintah Allah, maka Rasulullah tidak akan pergi untuk melaksanakan hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya Thaibah, dalam sebuah riwayat. Aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu kampung ta'kulul qura, yang dari kampung itu Islam akan memakan kampung-kampung yang lain. Artinya Islam akan menyebar dari kampung itu menuju kampung-kampung yang lain ke seluruh penjuru dunia. Wahiyya Thaibah, kampung itu namanya adalah Thaibah atau Yathrib. Sebagian nama lainnya yaitu mereka menyebutnya dengan istilah
Yathrib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting untuk kita perhatikan, bahwa Rasulullah hijrah ke Madinah adalah untuk menjalankan perintah Allah, bukan karena takut kepada orang kafir, bukan untuk melarikan diri dari orang-orang kafir, bukan untuk mencari kesenangan di Madinah, tetapi Rasulullah hijrah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting digarisbawahi, karena terkadang sebagian orang itu salah dalam mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan ini, dengan mengatakan Rasulullah melarikan diri dari orang-orang kafir Quraisy. Sama sekali tidak seperti itu. Rasulullah adalah asja'u khalqillah, makhluk Allah yang paling pemberani. Rasulullah diberikan kekuatan setara dengan 40 laki-laki Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak takut terhadap orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat menceritakan bahwa dalam peperangan, ketika peperangan itu sudah berkecamuk, sudah kuat-kuatnya peperangan terjadi, maka banyak para sahabat yang mereka kemudian bersembunyi di balik badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa kuatnya Rasulullah dan betapa beraninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sama sekali tidak mengkhawatirkan tentang diri beliau. Beliau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong beliau. Coba dibayangkan dalam kisah hijrahnya Rasulullah, rumah Rasulullah dikepung oleh para pemuda dari suku-suku bangsa Quraisy. Sudah semuanya mengepung rumah. Tetapi Rasulullah bisa keluar apa tidak? Bisa keluar dengan mudah. Artinya apa? Rasulullah sebenarnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Rasulullah keluar, mengambil debu, kemudian dibacakan awal dari surat Yasin, kemudian dilemparkan. Tertidur semua orang yang jaga di situ. Artinya apa? Mudah sekali Rasulullah mengalahkan mereka. Tetapi karena Allah memerintahkan beliau untuk hijrah, maka beliau pergi untuk hijrah. Abu Bakar As-Siddiq yang cintanya terhadap Rasulullah melebihi cintanya terhadap nyawanya sendiri. Ketika orang-orang kafir Quraisy, para pemuda yang mengejarnya berada sudah di mulut gua, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Beliau tidak khawatir terhadap keselamatan dirinya, tetapi khawatir keselamatan Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, Allah akan menolong kita. Nah, ternyata apa? Orang-orang kafir dengan kehendak Allah, mereka tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seandainya mereka menengokkan matanya, kepalanya ke bawah sedikit, maka mereka akan melihat keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thaur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini penting untuk kita ketahui bahwa Rasulullah hijrah adalah karena untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita sampaikan, karena acara inti kita ini istighatsah, kita sedikit saja menyampaikan tentang hal yang terkait dengan ini, yaitu tentang bulan Muharram. Pada bulan Muharram kita ini disunnahkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Itu disunnahkan kita untuk berpuasa karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan
Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal fariidati sholatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi sholat puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, ini puasa yang paling utama puasa Ramadan karena hukumnya apa? Wajib. Kemudian puasa yang paling utama setelah itu adalah puasa pada bulan Muharram. Sebagaimana sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Hadirin hadirat rahimakumullah, lebih khusus lagi, lebih ditekankan lagi untuk berpuasa pada bulan Muharram adalah pada Ashura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ashura pada al-ashir dari bulan Muharram disebut Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal yauma yaumu Ashura, lam yaktubillahu alaikum siyamahu, faman syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyuftir." Sesungguhnya hari ini adalah hari Ashura. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Barang siapa yang mau berpuasa, silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang tidak berkehendak untuk berpuasa, silahkan untuk tidak berpuasa. Tetap artinya apa? Sunnah hukumnya, tidak wajib. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang keutamaan puasa Ashura, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, bahwa puasa Ashura itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Artinya luar biasa fadilahnya. Maka hendaknya kita berusaha kalau bisa puasa 1 bulan penuh bulan Muharram. Kalau nggak bisa ya Ashura, Ashura tanggal 10 Muharram. Atau ditambah lagi sehari, yaitu tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa Tasu'a, tetapi beliau sudah berniat, berazam untuk melakukan puasa Tasu'a. Beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Jika aku masih hidup pada tahun yang akan datang, pasti aku akan puasa pada hari yang ke-9, yaitu pada hari Tasu'a. Tetapi Rasulullah sudah wafat sebelum beliau melaksanakan puasa Tasu'a. Ini menunjukkan bahwa Tasu'a itu hukumnya adalah juga sunnah untuk dilakukan. Bahkan Al-Imam Syafi'i menambahnya tanggal 11 sekalian, 9, 10, dan 11 dari bulan Muharram itu dianjurkan, kita disunnahkan untuk berpuasa. Secara umum 1 bulan penuh itu juga disunnahkan, tetapi lebih khusus adalah Ashura ditambah Tasu'a, kemudian ditambah hari ke-11 dari bulan Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ditambah tanggal 9 Tasu'a? Salah satu alasannya adalah agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa pada Ashura pada 10 Muharram. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Mereka menjawab, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah mengatakan, nahnu aula minkum bi Musa, kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian.
Lebih utama untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa daripada kalian orang Yahudi. Kemudian Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura dan menambahnya pada hari Tasu'a biar berbeda dengan Yahudi. Kalau Yahudi hanya puasa tanggal 10 saja, sedangkan kita umat Islam tanggal 10 juga tanggal 9 juga ditambah tanggal 11 menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita semuanya bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan Muharram ini. Dan semoga dengan memasuki kita tahun baru Hijriah, dengan kita memulainya dengan istighatsah, ini semua musibah itu akan segera hilang. Hadirin hadirat rahimakumullah, istighatsah artinya talabul ghaus inda syiddah, artinya meminta pertolongan di saat sempit. Meminta pertolongan di saat terjepit, itu namanya istighatsah. Ketika seseorang sudah terjepit, nggak ada jalan lain, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, kemudian dia mengatakan tolong, itu namanya istighatsah. Secara bahasa itulah yang disebut dengan istighatsah. Nah, sekarang kondisi kita adalah dalam kondisi terjepit. Sudah hampir 2 tahun kita didera oleh pandemi COVID-19. Banyak ribuan orang, puluhan ribu, atau bahkan sudah mencapai 100.000 lebih orang Indonesia sudah meninggal dunia karena COVID-19.